Fakta selanjutnya, kasus demam berdarah terus alami peningkatan signifikan. Di Kota Depok, jumlah penderita demam berdarah mencapai 2 kali lipat dari tahun lalu. Bahkan satu pasien meninggal dunia. Sementara di Jakarta, kasus DBD meningkat bahkan tembus hingga 500 kasus. Kasus DBD semakin meningkat di Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Tercatat sebanyak 200 lebih kasus yang ada di Jakarta Selatan. Good people, mari kita cek faktanya di salah satu rumah sakit daerah Jakarta Selatan. Kota Jakarta Selatan alami kasus demam berdarah dengue terbanyak dibandingkan wilayah lainnya di ibu kota. Data terakhir kasus DBD di Jakarta Selatan sudah mencapai 221 kasus. Pasien yang ditemui di RSUD Kebayoran Lama mengaku gejala DBD dimulai dengan demam tinggi yang tak kunjung turun dan disertai ruam. Namun faktanya, tak semua kasus DBD disertai demam. Beberapa gejala DBD paling umum diantaranya adalah demam yang disertai sakit kepala, nyeri di bagian belakang kepala, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, dan muncul bintik-bintik merah di kulit. Kalau ciri-cirinya saya lihat sendiri, maksudnya panas. Hari pertama itu panasnya tinggi memang, panas tinggi sampai 3 hari. 3 hari itu kalau trombosit udah mulai turun, dia kayak lemes, jadi nggak bisa ngebawa badannya sendiri, dia lemes. Karena pemeriksaan darah terakhir dari puskesmas ke rumah itu dia harus dipapah sama saya. Nah, ada sarannya sih, maksudnya jangan patokan trombosit sih. Ini pengalaman ya, mau saya sharing. Saat leukosit turun ya paling nggak kita harus sudah minta ada rujukan gitu. Karena tapi semuanya itu setahu saya setelah saya ngalamin 2 anak ini sebenarnya dari diri kita sendiri. Karena DBD ini nggak bisa pakai antibiotik, DBD ini harus ngikutin fasenya. RSUD Kebayoran Lama dan Rumah Sakit di Jakarta Selatan pun mengingatkan kesiagaan menangani pasien demam berdarah dan melakukan penyuluhan ke masyarakat. Dan juga akhir-akhir ini kita sangat masif menyebarluaskan bahwa sudah ada vaksinasi Qdenga. Jadi Qdenga itu adalah untuk vaksinasi demam berdarah dan itu sudah bisa diakses oleh masyarakat di beberapa rumah sakit di DKI Jakarta. Kami RSUD Kebayoran Lama, walaupun rumah sakit kan kesannya adalah mengobati saja yang sakit, tapi kami juga berkolaborasi dengan lintas sektor. Kami koordinasi juga dengan puskesmas, dengan lintas sektoral. Kami memberikan edukasi juga baik di dalam gedung untuk pasien-pasien dan keluarga pasien dari sini, maupun kita aktif juga ke masyarakat bekerja sama juga dengan teman-teman lintas sektor. Sementara itu, di Depok, Jawa Barat, data pasien demam berdarah dengue yang tercatat di Rumah Sakit Daerah Kota Depok pada Januari sampai Maret 2024 berjumlah 255 kasus. Hal ini pun alami peningkatan drastis dari tahun sebelumnya. Lonjakan DBD bahkan membuat satu pasien meninggal dunia. Maka tak heran jika jumlah pasien meningkat di sejumlah rumah sakit. Adapun penyebab tingginya kasus DBD di Kota Depok diperkirakan akibat cuaca ekstrim yang melanda hampir di sejumlah daerah. Ditambah kebiasaan buruk masyarakat yang belum sadar betul dengan kebersihan lingkungan. Semisal kesadaran akan bahayanya genangan air, sebab dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Berikut saya sampaikan, kalau saya ngelihat perbandingan dari 3 bulan terakhir dari tahun 2023 ke 2024 ini peningkatan cukup signifikan ya, 2 kali lebih banyak di tahun ini. Pihak RSUD Kota Depok telah melakukan sejumlah antisipasi, salah satunya dengan mengubah penggunaan kamar rawat inap lain untuk perawatan pasien DBD yang dikhawatirkan akan terus meningkat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.